Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Yang terhormat kepada Bapak Burhan selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan produktif. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Abiel Dahwa Ananda, akan mempresentasikan hasil observasi dan telaah mendalam yang telah kami susun dalam sebuah makalah berjudul Analisis Struktur Sosial dan Budaya Kolektif pada Komunitas Kopi Kita Untirta. Mungkin kita sering melihat komunitas hobi itu hanya sebagai tempat berkumpul biasa. Namun, jika kita menggunakan kacamata sosiologi dan antropologi, kita akan menemukan dinamika yang jauh lebih kompleks. Dan komunitas film seperti Kopi Kita bukan sekedar kelompok orang yang suka membuat video. Mereka adalah sebuah miniatur masyarakat yang memiliki sistem otoritas dan aturan lain, hingga ritual unik yang menjaga mereka tetap solid. Dan dalam presentasi ini, saya membagi analisis menjadi dua fokus utama. Pertama, dari perspektif sosiologi. Kita akan membedah bagaimana struktur otoritas bekerja, siapa yang memegang kendali atau menjadi gatekeeper, dan bagaimana pembagian tugas teknis itu dikelola secara formal. Dan kedua, dari perspektif antropologi, kita akan melihat ruh dari komunitas ini. Kita akan menelaah sistem simbolik mereka, seperti jargon-jargon unik yang mungkin terdengar asing bagi orang luar, hingga ritual kolektif yang mereka lakukan untuk memperkuat ikatan emosional antar anggota. Dan data yang kami gunakan dalam analisis ini tuh merupakan hasil observasi langsung terhadap aktivitas mereka, baik yang terpampang di ruang digital seperti Instagram maupun interaksi nyata di lapangan. Dan saya harap pemaparan ini dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah komunitas kreatif membangun identitas dan mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke slide pertama untuk mengenal lebih dekat siapa itu Kopi Kita. Saya akan menjelaskan profil dan karakteristik komunitas. Nah, gambaran umumnya itu komunitas Kopi Kita yang pertama ada identitas. Kopi Kita merupakan komunitas yang berfokus pada pembuatan film dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang. Ruang lingkup observasinya dilakukan pada interaksi yang berlangsung baik secara online, melalui Instagram maupun offline saat produksi kegiatan fisik. Karakteristik fokus pengamatan diarahkan pada bagaimana struktur sosial dan sistem simbolik membentuk kohesi di dalam kelompok ini. Nah, kemudian di sini ada struktur sosial atau perspektif sosiologi. Pola komando dan pembagian otoritasnya itu sistem hierarki, terdapat struktur peran yang jelas seperti sutradara dan produser yang memegang otoritas dalam memberikan instruksi teknis serta alokasi tugas kepada anggota lain. Kemudian, otoritas komunikasi, penempatan CP-nya atau humas di bio Instagram berfungsi sebagai gatekeeper atau pemegang otoritas tunggal dalam mengelola komunikasi dengan pihak luar secara formal. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kru. Pembagian peran teknis seperti scriptwriter dan audioman menunjukkan adanya pembagian kerja division of labor yang terorganisir. Baik, terima kasih. Berikutnya ada dinamika interaksi dan peran senioritas, negosiasi dan keberlanjutan standar kerja. Negosiasi peran dalam proses kreatif sering terjadi interaksi dan negosiasi antara peran yang berpotensi konflik, misalnya antara kepentingan artistik dan kebutuhan teknis demi mencapai hasil akhir karya. Peran senior atau alumni, anggota senior memiliki fungsi strategis dalam menjaga idealisme kelompok, mempertahankan standar kualitas kerja, serta memberikan umpan balik kritik kepada anggota baru. Kolaborasi eksternal. Komunitas ini aktif membangun jejaring melalui kolaborasi dengan pihak luar yang terlihat aplikasi kegiatan bersama media sosial. Di sini dijelaskan bahwa dalam komunitas terjadi interaksi dan negosiasi peran saat proses kreatif. Senior berperan menjaga kualitas, memberikan arahan dan masukan ke anggota baru,
Selain itu, komunitas juga aktif bekerja sama dengan pihak luar. Di slide kelima, kita bisa lihat di sini komunikasi, peran senior, dan kerjasama jadi kunci keberlangsungan komunitas. Semua peran saling melengkapi supaya komunitas tetap berjalan dan berkembang. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang sistem simbolik yang ada di komunitas kopi kita. Yang mana dalam sebuah komunitas itu pastinya ada identitas yang dibentuk secara simbolik melalui bahasa atau ucapan. Nah, di kopi kita ini ada sebuah jargon yang bisa dibilang unik teman-teman. Ia itu berbunyi wajigas, yang mana wajigas ini bukan sekedar jargon unik, tapi juga sebagai penanda atau sebagai pembatas antara anggota in-group dengan masyarakat luar. Dan secara antropologis, media sosial di sini itu berfungsi sebagai sistem digital yang mana merepresentasikan budaya yang ada di kopi kita dan diperlihatkan kepada masyarakat luas atau kepada publik. Baik, dan sekarang adalah di bagian ritual kolektif dan juga sosialisasi anggota. Dan pada slide ini itu kegiatan nobar itu dipahami itu sebagai ritual yang kolektif dan bukan hanya sekedar hiburan. Dan lalu dalam sosiologi itu ritual kolektif ini tuh berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan antar anggota. Dan melalui nobar ini anggota itu berinteraksi itu secara langsung dan mengalami sebuah proses sosialisasi, dan di mana nilai-nilai norma dan juga budaya kelompok itu diperkenalkan di sini, dan terutama itu kepada anggota-anggota. Dan selain itu kegiatan ini juga itu membantu untuk membentuk sebuah identitas bersama dan solidaritas dalam komunitas. Oke, slide selanjutnya itu menampilkan sebuah poster acara, itu acara nobar ya, dan ini tuh berfungsi itu sebagai media komunikasi dan sosialisasi untuk kelompok. Dan poster ini tuh tidak hanya berisi sebuah informasi acara, tetapi juga itu mencerminkan sebuah identitas dan nilai yang ingin dibangun oleh komunitas. Dan melalui poster ini itu komunitas itu mengajak para anggota dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, dan sehingga nobar ini tuh menjadi sarana untuk membangun partisipasi dan sebuah kebersamaan. Dan dengan kata lain ini bisa dibilang poster ini tuh menjadi pintu awal terbentuknya ritual kolektif yang itu memperkuat ikatan dan solidaritas antar anggota. Nah teman-teman, dari analisis yang sudah kita lakukan, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kekuatan kopi kita ini terletak pada dua aspek penting. Yang pertama secara sosiologis, yang kedua secara antropologis. Yang mana secara sosiologisnya, kopi kita ini memiliki struktur organisasi dan pembagian otoritas yang jelas sehingga dapat menjaga stabilitas organisasi. Dan secara antropologisnya, penggunaan simbolik dan budaya kolektif yang terdokumentasikan dengan baik bisa menjadikan kohesi sosial yang solid, sehingga menjadikan kopi kita ini sebagai organisasi dengan identitas yang baik di era digital, teman-teman. Melalui kacamata sosiologi, kita bisa melihat bahwa kopi kita bukan sekedar kelompok bermain, melainkan sebuah organisasi yang memiliki struktur sesuai format yang sangat efektif. Bukti nyata dari efektivitas ini terlihat pada pembagian peran teknis yang terorganisir, seperti adanya sutradara, scriptwriter, hingga audioman, yang semuanya bekerja dalam satu komando otoritas yang jelas. Keberadaan CP Humas di bio Instagram mereka pun bukan hanya tanpa alasan. Secara sosiologis, ini adalah bentuk penempatan gatekeeper untuk menjaga gerbang komunikasi dan stabilitas organisasi di ruang publik. Sementara itu, dari kacamata antropologi, kita menemukan bahwa kekuatan utama yang menyatukan kopi kita ini adalah identitas budaya yang sangat solid. Penggunaan jargon unik seperti wajigas dan pemanfaatan istilah teknis film menciptakan batasan sosial yang menjadi batas tegas antara siapa yang menjadi in-group dan siapa yang merupakan masyarakat atau orang luar. Ritual kolektif yang mereka lakukan seperti agenda nobar menjadi momen krusial untuk memperkuat kohesi sosial dan menanamkan nilai-nilai serta etos kerja kepada anggota-anggota baru. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa kopi kita berhasil melakukan integrasi yang luar biasa antara struktur sosial yang tertata dengan budaya simbolik yang kuat.